Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat IBH, selamat datang di Ruang Budi. Nah, Ruang Budi hari ini episode pertama kita bakal membahas tentang yang paling dibahas nggak tuh? Yang paling sering dibahas nih sama generasi saat ini, Gen Z yang terkenal itu. Nah, kita akan membahas tentang mental health nih. Kenapa sih mental health sering banget dibahas di generasi Z? Terus apa aja sih tantangannya sebagai mungkin generasi yang dibilang apa ya, sangat mementingkan mental health gitu. Nah, di episode kali ini, episode pertama, aku nggak sendirian, aku bakal sama narasumber, yaitu Kak Zidni. Halo teman-teman IBH. Boleh perkenalan dulu Kak Zidni? Aduh, katanya udah banyak yang kenal ya, tapi gak apa-apa sih, kenalan dulu. Oke. Oke, teman-teman, perkenalkan, namaku Zidni Amalia Tulidaya. Nah, di sini aku biasa dipanggil Zidni. Nah, aku di IBH ini menjadi pendamping, nggak pendamping sih, aku lebih ke menjadi teman-temannya santri di IBH gitu. Nah, selain itu aku juga menjadi mentor di BSI Scholarship, di mana juga mendampingi Gen Z juga, dan di Desa Main Indonesia. Nah, Desa Main Indonesia itu juga rata-rata Gen Z ya. Iya, berarti kayak udah sehari-hari ketemunya Gen Z gitu kan. Iya, Gen Z. Aku pun juga asli juga orang Gen Z gitu. Mungkin banyak dari Sobat IBH bertanya-tanya nih, kenapa kok episode pertama langsung membahas mental health gitu. Okay. Terus aku mau tanya nih, buat pandangan dari Kak Zidni sendiri, apa yang membedakan generasi Z dalam menghadapi kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya? Oke, sebelum aku menjawab gitu ya, yang pertama Alvin mengenai bagaimana Gen Z melihat kesehatan mental ini dibandingkan generasi sebelumnya. Kita perlu ketahui bahwasanya kesehatan mental itu sangatlah penting ya. Yes. Jadi kesehatan mental ini bukanlah suatu yang sekarang sekarang tuh udah sering terjadi gitu loh, gangguan kesehatan mental. Dan ini harus segera ditanggulangi gitu. Mungkin ini bukan penyakit yang kayak berupa fisik kayak gitu ya, tetapi ini penyakit non fisik. Tetapi mental health ini, penyakit gangguan mental health ini dia bisa merambah ke fisik. Dan jadinya tadi non fisik dia ke fisik kayak gitu. Apalagi tadi Gen Z. Nah, sekarang tuh Gen Z tuh udah sangat aware terhadap kesehatan mental itu sendiri. Bener banget, kayak dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Aduh, gue kena mental health nih, gue stres nih, gue healing gitu kan. Karena mungkin banyak tugas nih, banyak tekanan gini-gini. Terus Gen Z merasa, aku ada gangguan kesehatan mental nih, terlihat kayak gitu kan. Iya. Itu karena sekarang tuh mereka udah sadar dan sangat aware terhadap kesehatan mental itu sendiri. Nah, hal itu dipengaruhi oleh beberapa hal, dan itu yang sangat penting yang mempengaruhi itu adalah media sosial. Ya bener lagi, media sosial tuh kayak udah seharian udah bareng terus gitu loh setiap harinya sama kita. Betul. Kayak kalau lepas dari medsos sehari aja kayak udah ketinggalan tren nih, FOMO gitu kan. Alvin bisa nggak sehari aja nggak pakai media sosial gitu? Bisa sih. Bisa nih. Kayaknya lebih bisa deh. Oke. Yang membedakan apa nih, yang cara menanggapinya dari generasi Z sama generasi sebelumnya? Oke. Generasi Z ini tuh dia lahir di era sekarang udah 5.0 dan 4.0 menuju 5.0 ya. Gimana itu semuanya serba instan. Iya lagi. Apalagi media-media sosial juga itu kan. Apalagi AI lagi. Iya, itu instan sekali ya. Yes. Kamu mau bikin apa ya? Buatlah 10 soal berat. Itu langsung ada kayak gitu. Ternyata kemarin kakak belajar kayak gitu ya juga. Ternyata media sosial berupa kemajuan teknologi 5.0 ini dia akan mempengaruhi kesehatan mental juga, Vin. Kenapa Gen Z sekarang tuh akan aware? Karena sekarang dia lahir di titik revolusi industri 4.0 and society 5.0. Baru dengar. Tuh. Terus bedanya sama generasi sebelumnya apa? Kalau generasi sebelumnya gitu ya mungkin dulu itu mungkin lebih kuat mental ya, apa gimana? Enggak juga gitu sih. Belum ada kesadaran dan belum ada informasi yang mendalam terkait kesehatan mental itu sendiri. Jadi mungkin dulu itu generasi milenial dan mungkin sebelum-sebelumnya kayak gitu ya.
mereka tuh aslinya tuh ada gangguan kesehatan mental. Pasti nggak sih setiap manusia tuh. Ya kan? Tapi mereka tuh nggak sadar, mereka tuh nggak aware akan kesehatan mental itu sendiri. Kalau generasi Z sekarang kan itu ya lebih aware karena apa? Ya ini informasi itu udah cepat sekali masuk ke kita kayak gitu, dan informasi itu bisa berdampak negatif dan juga positif buat Gen Z itu sendiri. Oke. Nah itu ilmu baru juga sih buat aku Kak. Nah aku mau tanya nih Kak, apalagi yang tadi Kak Zidni bilang kan media sosial itu apalagi Gen Z susah lepas banget nih dari kita. Iya. Aku mau tanya pendapatnya Kak Zidni nih. Media sosial itu buat Gen Z sekarang membantu atau malah memperburuk keadaan, apalagi mental health. Karena bisa membuat stres iya, memberikan informasi juga iya. Nah itu gimana? Kita itu sekarang hidup di era teknologi. Kalau seumpamanya kita itu tertinggal akan teknologi tersebut, kita akan semakin jauh nggak ngikutin nih tren-tren sekarang kayak gitu, jadi orang yang katro banget kayak gitu. Kalau seumpamanya antara baik dan buruknya, itu bisa baik dan itu bisa buruk. Terus kalau mengenai kesehatan mental sendiri, kemarin tuh aku dapat info salah satunya di IG kayak gitu ya. Apa tuh? Orang tuh kadang tuh dia sering tuh scroll IG, scroll TikTok kayak gitu kan. Untuk apa sih? Ngevalidasi perasaannya sendiri. Bener banget yang kayak sama lagi kayak aku rasain gitu kan, kayak fix gitu kan. Kok ciri-cirinya kayak sama, aku kayak gini? Berarti aku ada itu dong, self diagnosis itu kan sih. Iya, dia mendiagnosa dirinya sendiri. Tapi bahwa dia aku itu pernah ada denger itu nggak baik nggak sih? Nggak baik. Jadi kalau diagnosa mengenai kesehatan mental itu harus ke ahlinya, ke psikiater kayak gitu. Iya, Vin. Nah, jadi antara baik menimbang antara baik dan buruknya itu sesuai dengan diri kita masing-masing. Semuanya nih, aku harus main media sosial yang bagus. Jangan main media sosial yang mungkin itu gak bermanfaat buat kita, malah membuat mood kita semakin jelek. Kayak gitu. Harusnya kita memain media sosial tuh yang menumbuhkan semangatnya kita kayak gitu. Dan juga jangan yang 24 jam HP 24/7 terus kayak gitu kan. Itu juga akan mempengaruhi diri kita sendiri kan, kayak gitu. Apalagi kalau malam-malam, jadi kalau di biologi sendiri gitu ya, karena bidang buka juga biologi banget. Kalau kita malam-malam ngerasa udah ngantuk tuh, tapi kita kok HP-an terus kita ngerasa nggak ngantuk, itu kenapa? Itu kayak kita pengen lagi gitu loh, kayak ada rasa sebentar ini belum selesai gitu loh. Nah ini sinar HP ini UV. akan bukan UV apa sih? Ya sinar yang ada di layar handphonenya kita itu akan merangsang di otak kita bahwa ini tuh masih siang. Jadi kita tuh ngantuknya tuh udah nggak ada kayak gitu. Nah makanya di IBH kan kita boleh nih bawa HP ya. Yes. Boleh banget tuh bawa HP, tapi ada batasannya. Iya, jam segini nih dikumpulkan kayak gitu di IBH. Makanya kenapa di IBH kok kayak gitu kayak gitu. Mencegah itu ya guys ya. Betul sekali. Jadi gitu sobat IBH, jadi jangan khawatir orang tua. Gimana nih? Nanti anakku nggak megang HP, tetap dikasih HP, tapi ada batasan jamnya gitu. Jadi tetap bisa berkomunikasi, bisa bermedsos, kalau mau ngerjain PR dengan internet juga bisa gitu. Betul sekali. Dan hati-hati ya teman-teman mengenai media sosial ini. Jangan sampai media sosial ini malah mengganggu kesehatan mentalnya teman-teman. Karena itu sering banget tuh sekarang Gen Z itu kenapa banyak sekali kena gangguan mental tuh karena media sosial itu sendiri ya. Ketika kita tuh menggunakan handphone, jangan lupa kita juga baca buku, bersosialisasi dengan orang lain, ya healing kemana. Keluar lah ya, refreshing, jangan HP-an terus gitu. Seenggaknya bersosialisasi keluar gitu, ngobrol sama teman, saling tukar cerita, informasi juga dapetin dari luar banyak gitu. Jadi kalau bisa imbang ya. Nah setelah Gen Z sendiri tuh selain tadi medsos, itu tuh juga sering yang ngalamin apa ya kalau bahasa Gen, tekanan tuh apa sih? Burnout. Ya, kelelahan ya, dia kelelahan atas tekanan-tekanan yang dia hadapi gitu. Benar. Nah itu tuh burnout tuh sering banget gitu kayak muncul kayak pelajar, pekerja muda, seumuran kita lah Kak. Iya, seumuran kita ya. Nah kenapa Gen Z ini sering banget ngalamin yang namanya burnout?
Oke, pasti sering ya ngedenger teman kita atau adik kita atau kakaknya kita lah itu sering ngeluh kayak capek gitu. banget hari ini. Capek banget sih, banyak banget tuh kayaknya aku nggak bisa ngadepin hidup ini. Aku nggak bisa apa-apain gitu. Itu ada berbagai faktor ya. Ada mungkin faktor internalnya juga dia sendiri, ataupun juga faktor eksternal kayak gitu ya. Okay. Aku bahas yang eksternalnya dulu lah ya. Eksternal. Mungkin di sini nih dia banyak tekanan ini diakibatkan di sekolahnya. Di sekolahnya kan itu eksternal kan ya. Ada tugas-tugas yang banyak. Dia ikutan organisasi, dia ikut kepanitiaan, sehingga apa? Dia kelihatan capek gitu. Dia belum bisa memanage energi dan segala kegiatannya itu. Nah, karena dia tidak bisa memanage energi dan keluar energinya kayak harusnya porsinya segini, pas ini segini gitu. Atas kegiatannya itu karena dia mudah kewalahan tadi atau juga burn out kayak gitu karena banyak tekanan akademik, terus jadi juga kegiatan-kegiatan di sekolah kayak gitu. Tapi dalam hal lain juga kalau yang eksternal di luar diri kita itu juga ada mungkin mohon maaf mungkin ada masalah keluarga juga, tekanan-tekanan dari keluarga, kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi dokter. Tekanan itulah ya, ekspektasi keluarga keluarga yang mungkin itu memberatkan. Kamu tuh anak pertama harus menjadi contoh-contoh adikmu kayak gitu. Itu bisa jadi juga menjadi tekanan dia. Banyak sih kalau eksternal itu juga dari temen lah, dari siapa pacar lah. Iya, kamu punya pacar nih. Bisa jadi juga dari pacarnya. Kamu harus kok kamu gak kayak mantanku dulu. Iya kan ya kayak gitu. Itu gimana Kak cara ngatasin burnout itu? Aku jelasin yang internalnya dulu itu ya kan itu juga internalnya. Kalau tips-tips juga nih. Oke. Kalau internal itu ya tergantung kitanya biasanya ya. Kita terlalu banyak tadi sosmed tadi sehingga kita tuh jarang berinteraksi dengan orang lain. Terus kita jarang olahraga. Aduh, itu juga bisa. Sindiran buat aku banget sih. Terus jarang sekali kita baca buku lah. Kita pokoknya jarang melakukan aktivitas fisik. Sehingga kita tuh ketika menjalankan suatu kegiatan apa kita mudah kelelahan. Jadi kayak gak ada sih. Maksudnya kayak gak dilatih gitu ya energinya. Betul. Sehingga jadi kayak keluar dikit langsung capek gitu. Itulah. Kan sekarang Gen Z kan juga emang mageran sih ya. Iya, terus lumayan pengennya tuh apa-apa instan gitu loh. Gitu sih. Kalau untuk Gen Z aja udah parah banget, Gen Alpha nih ya. Di atas instan ada apa lagi nih langsung muncul gitu. Iya. Langsung muncul. Oke. Tadi Alvin tanya tips ya. Kalau dari kakak sendiri tipsnya mungkin makan yang manis-manis atau apa gitu. Pola hidup sehat juga ini. Kurangin micin, kurangin makanan siap saji. Dan itu juga sangat mempengaruhi loh kesehatannya kita yang berefek pada kesehatan mental. Itu yang pertama, jaga pola kesehatan pola kesehatan makannya, olahraganya, jam tidurnya. Nah itu jangan begadang terus mabar terus ya kan. Jangan mabar terus, jangan chatting apa gimana kayak gitulah ya. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Maraton drakor ya kan. Iya, bisa terus juga apalagi ya, lebih belajar memanage energi dan waktu juga ya. Kalau seumpamanya nih, kebanyakan kita itu orang nggak bisa kayak ini loh, kayak sulit untuk menolak sesuatu padahal kita itu nggak kuat akan sesuatu itu. Nggak enakan nggak sih? Iya betul. Kalau aku nggak iyain, aku nanti ini negatif tapi aku lagi capek banget. Gitu. Nah kita belajar untuk menolak sesuatu yang emang kita tuh nggak bisa lakukan. Agar apa? Ya itu tadi kita nggak burn out, kita nggak kelelahan gitu. Berarti harus apa sih namanya menaruh, bahasanya apa sih? Apa? Menaruh sesuai porsinya. Porsinya gitu. Kayak misalnya nggak penting, tapi kepenting namanya apa ya itu ya? Apa sih? Apa sih? Prioritas. Oh iya prioritas. Harus tahu prioritas. Ya kan? Iya. Banget tuh. Mereka tahu Peter banget. Iya betul. Nah kalau gini Vin, kalau kita udah merasa kelelahan dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Nah itu, kalau kita capek, udah ngerasa apapun ya kayak
aku capek, aku nggak pengen ngapa-ngapain, aku gini. Jangan udah pengen tiduran, rasanya udah pengen ngadem di kamar, udah nggak ngapa-ngapain, tidur gitu kan. Itu, jangan paksakan diri kamu untuk terus berkegiatan dan sebagainya. Ya udah cukup istirahat, letakkan handphone, letakkan semuanya, ya udah istirahat, tidur, tenangkan pikiran. Save energi buat besok. Betul sekali. Nah itu juga kan, ya emang kalau kelelahan kita istirahat, jangan malah mainin HP, itu bukan istirahat juga. Noted guys, noted ya. Nah aku sebelumnya mau tanya-tanya nih ke Kak Zidni, gimana cara Kak Zidni buat recharge energi nih, buat manage emosional Kak Zidni? Kalau aku sendiri sih kayak contoh, aku go food aja, makan makanan enak gitu, aku udah recharge energi banget gitu. Gitu makan ya es krim, kalau Alvin lagi gamut, tidur juga enak banget rasanya. Jangan diganggu kalau Alvin tidur. Nggak boleh. Aku lagi makan enak, lagi tidur, aku bisa gitu. Gimana nih Kak? Oke, jadi setiap orang itu punya caranya sendiri-sendiri untuk mengembalikan energinya lagi, kayak gitu ya. Naikin moodnya lagi. Iya, naikin moodnya lagi kayak gitu. Mungkin nih ada yang tiba-tiba ngaji terus dia juga bisa reset energinya. Ada yang mungkin datang ke kajian, ada yang lain-lainnya. Tapi sejauh ini aku melihat Gen Z gitu ya, dari mungkin aku jadi mentor dan di desa dan terutama di IBH kayak gitu ya. Recharge energinya itu tuh mereka itu bercerita. Deep talk nih. Dan butuh orang yang dengerin, bukan orang yang semakin ngejudge dia, menghakimi dia duluan. Butuh didengar ya, bukan jawaban ya. Jadi itu energi banget untuk mengembalikan dia juga gitu. Ketika mungkin seseorang itu bercerita dan lain sebagainya kayak gitu, kita mengeluapkan ininya nggak sih? Mereka tuh nggak butuh simpati tapi butuh empati. Tahu nggak bedanya? Tahu. Simpati itu gimana? Sampai melakukan kan. Kalau simpati itu, kalau setahu gitu sih, empati itu ya udah sampai yang kayak rasa doang gitu sih kalau aku. Nggak tahu, sotoy banget guys. Empati itu lebih kayak kita itu berusaha memahami di posisi dia. Kayak gitu. Kita berusaha, oh iya, aku paham kok jadi kamu tuh gimana. Aku paham banget, kita tuh memahami posisi dia seolah-olah kita itu posisinya mereka, kayak gitu. Paham banget. Jangan kayak langsung kamu semangat ya, terus jangan pernah bandingin orang banding kayak nggak boleh. Kayak langsung ternyata aku kayak gini, aku nggak bisa. Itu orang yang selalu dibanding-bandingkan, dia akan langsung makin insecure, guys, kayak gitu. Orang yang punya tekanan, semakin ditekan, dia bakalan tertekan. Nah itu ada cara-caranya sendiri dalam ilmu parenting pastinya kayak gitu. Nah itu dari biologi langsung ke yang mana nih maunya di biologi, parenting, habis ini apa di kedokteran? Ya gitu guys. Jadi recharge-nya orang tuh beda-beda. Ada yang dia tuh didengerin kayak gitu, ada yang mungkin main game, ada yang kayak Alvin tadi kayak gitu. Tapi ingat, orang yang recharge energinya butuh didengerin itu katanya juga semua orang butuh didengerin, butuh yang butuh seseorang yang bisa dengerin, yang bisa memahami dia tanpa dihakimi. Kira. Nah, next question ya guys ya. Oke. Aku bakal bahas tentang toxic positively. Kasih tahu nggak toxic positively apa? Toxic positivity ya? Iya. Iya, sorry. Toxic positif apa? Toxic positivity. Iya betul. Itu kayak gini, Vin. Semuanya nih, kakak ada masalah kayak gitu kan. Aslinya tuh kakak tuh ingin nangis banget, Vin. Tapi kakak bilang ke dia, loh, harus kuat. Kamu tuh harus kuat. Kamu tuh nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa. Nangis. Apalagi sama Alvin nih. Alvin cowok nih. Kamu tuh cowok, Vin. Jangan nangis. Gitu, iya. Boleh masa nangis. Anak cowok nangis ya. Gitu. Gitu. Iya. Nah, itu sih. Itu namanya ya toxic positivity. Gitu. Nah Kak, ini pernah terjebak di situasi kayak gitu? Lebih tua nih, harusnya lebih berpengalaman ya guys. Pastinya pernah ya, dan itu nggak cuma sekali dua kali kayak gitu. Pernah dalam fase apa nih, kuliah kah, SMA, atau mungkin lagi skripsian gitu? Iya juga sih.
Dalam menjalani hidup ini mungkin ada beberapa masalah gitu ya kalau aku gitu. Nah mungkin ketika aku menghadapi suatu masalah itu, aku bilang kamu tuh harus jadi orang yang kuat, kamu gak boleh nangis. Kalau kamu nangis, kalau kamu nyerah, kamu nanti gimana gitu dan sebagainya. Itu kayak aku memaksakan diri aku gitu loh. Nah terus seiring berjalannya waktu itu kesedihan yang kita embel-embelin dengan keceriaan, dengan ya kayak gitulah, kayak gitu. Ingat, itu akan menumpuk dan suatu hari akan meledak, Vin. Oh, nah itu buruk atau baik? Soalnya kan aku pernah dengar boleh lo menangis gitu. Ya, itu betul banget. Jadi gini, mungkin di hadapan orang lain kita sungkan buat nangis. Kita bisa ceria kayak gitu, ceria ya walaupun banyak masalah kita ceria-ceria kayak gitu. Tapi ingat kita itu harus validasi rasa, Vin. Jadi kayak memahami rasa kayak, oh aku tuh ini sedang sedih loh. Oh ini tuh aku mau nangis, ya udah nangis aja. Jadi kayak validasi rasa, validasi diri gitu. Aku sedang apa ya kayak gini? Aku kenapa ya kayak gini? Kenapa kok aku sedih? Kenapa aku tuh nangis? Tapi jangan sampai mungkin berlarut-larut juga. Iya gitu betul. Ya. Karena nggak baik lagi buat nanti. Kembali lagi buat bangkitnya lagi, buat move up-nya lagi. Itu tuh validasi diri itu, validasi rasa diri itu untuk mencegah nanti dia bakal meledak di suatu hari. Yang masalah-masalah yang tadi menumpuk, dia meledak kayak gitu. Itu mungkin bisa dilakukan ya secukupnya saja ya, kayak gitu. Mau sampai lebih nangis-nangis, berantakin kamar gitu nggak usah lah ya. Boleh sih, tapi harus dirapin lagi. Mecahin piring gitu kan, biar pecah semua. Aku pernah gini sih, Vin. Tapi ada tahu guys tempat yang emang buat ini kan, yang kayak meluapkan emosi, tahu nggak sih? Yang kita pakai top, pakai helm. Daripada kita tuh menyakiti orang lain, ya udah kita kesana aja gitu kan. Mecahin TV, mecahin apa? Pakai tongkat itu loh. Aku pernah dari TikTok, coba deh. Kamu pernah kesana nggak? Nggak tahu sih. Di Jogja aku belum tahu sih ada apa enggak. Oh gitu. Ya, aku pernah sih, Vin, di posisi gini. Ketika kayak gitu tuh, aku setiap pagi tuh nerapin kayak gini, Vin, buat ngebangkitin rasa lagi juga kayak gitu ya. Itu termasuk positivity nggak ya? Enggak deh kelihatannya. Jadi kita di depan kaca nih, Vin. Di depan kaca terus kita ngelihat, kamu tuh bisa loh bahagia. Kamu tuh bisa jadi orang yang kuat. Kamu tuh berhak bahagia dengan caramu sendiri kayak gitu. Jadi pagi hari ya, Vin, pagi hari ketika kamu mau memulai hari itu tuh kayak langsung kayak gimana ya, berarti kamu bisa loh, kamu gini, kamu cantik diri untuk hari ini gitu ya, kamu ganteng, kamu baik, kamu gini tuh kayak menambah energi positif buat kita. Dan satu lagi, Vin, pernah nerapin ini enggak? Apa tuh? Kita itu harus punya buku list bersyukur. Waduh, nggak ada gini, lagi aku ya. Caranya gini, ketika kamu sudah satu hari itu ya mau tidur nih, kamu list hal bersyukur apa di hari ini, 5 aja, lakukan itu setiap hari. Aku yakin kamu bakal nemuin hal-hal positif di diri kamu. Jadi bersyukur kan, semuanya satu nih, alhamdulillah bisa bernafas, bisa hidup, kan? Itu bisa kamu berjalan kayak itu gitu. 5 kan udah tuh agak Fatma nanti. Betul, itu bakalan jadi energi positif buat kamu. Oke, berarti boost positive vibes ya buat diri kita sendiri buat mulai hari gitu. Oke, keren. Next nih. Apa nih? Kok ini tim tiba-tiba kita ngomongin soal terapi? Perlu dibahas gak nih terapi ini? Terapi konseling ya, lebih ke konseling ya? Bisa jadi kayak mungkin ke psikolog. Sebenarnya butuh gak sih orang-orang yang kayak kita nih? Butuh soalnya banget. Apalagi Gen Z kan? Iya. Gue butuh banget ke psikolog nih, hari ini gue stres banget gitu. Nah gimana tuh? Jadi gini. Apalagi ada yang bilang ke psikolog bukan nambah tenang, tambah stres karena bayar psikolognya. Gimana tuh? Jadi gini guys, jangan beranggapan orang yang ke psikolog, psikiater kayak gitu dia gila. Enggak. Jadi itu kayak orang yang ke psikolog ya itu wajar, dia pengen sembuh juga kan. Tentang bayaran dan apa itu bisa jadi hal lain gitu ya, guys, kayak gitu tuh. Tapi ke psikolog ini perlu banget ketika kita tuh udah ngerasa berat banget atau gimana, terus nanti kita pergi ke psikolog, itu hal yang wajar, itu nggak apa-apa. Nggak usah malu, nggak usah takut kayak gitu ya. Itu karena proses penyembuhannya teman-teman. Karena harus ditangani tadi, kita nggak boleh Vin?
apa tuh self diagnose Iya, gitu kan. Kita nggak boleh. Kita tuh ada apa sih dengan diri kita itu tuh? Mungkin kita sungkan buat cerita ke orang lain dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa lagi ke psikolog. Mending mastiin ke orang yang udah ahli. Aku tuh kenapa? Kalau kita bingung, aku tuh kenapa kayak gini? Oke. Sebelum terakhir nih, sebelum ke last question. Sekarang aku ada segmen namanya Game Quick Fun. Nah, aku mau Kak Ziti tebak nih, myth atau fact tentang mental health. Yang pertama, orang yang mengalami depresi selalu tampak sedih, myth atau fact? Itu myth. Bener. Ya kan, betul gak Win? Aduh, hadiahnya sama tim ya nanti ya. Iya, boleh. Jadi itu ya, tim Budi ya. Tim Budi aja yang ngurusin. Nah, kenapa myth? Karena depresi nggak selalu terlihat. Kadang orang yang mengalami depresi bisa tampak baik-baik saja di luar, tapi berjuang di dalamnya. Apa banget berjuang di dalamnya. Oke, yang kedua. Cuman ketiga pertanyaan. Oke. Lu salah bener. Meditasi bisa menurunkan kecemasan, myth atau fact? Fact. Bes, pro banget nih kayaknya nih. Iya. Bener. Kenapa? Karena meditasi terbukti bisa membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Gitu. Betul sekali. Apakah benar? Bener dong. Kamu pernah nggak meditasi? Pernah dong. Pernah nggak ya? Pernah nggak kayak dengerin? Menggalau denger lagu gitu kan? Ya nggak sih, itu healing nggak sih, itu meditasi bukan sih? Jadi meditasi lebih ke kamu tuh dengerin detak jantung kamu tuh dengerin pernafasan kamu kayak gini, itu yakin bikin tenang lebih. Ya cobain ya nanti ya. Oh ya, aku aneh ya. Ya kamu kayak dengerin, kamu fokus pada pernafasan kamu fokus pada detak jantung kamu kayak gitu. Aku nggak pernah lakuin itu, tapi aku sering ngerasain itu kalau aku lagi renang. Kan di dalam air tuh, cuman kedengeran detak jantung sama duk-duk itu tenang banget sih rasanya sih. Apakah aku harus meditasi dalam air? Ya mungkin boleh. Oke, yang ketiga, orang yang sering tersenyum nggak mungkin punya masalah kesehatan mental. Myth atau fact? Myth itu Alvin. Yakin. Bener lagi. Nah, kenapa? Karena senyum bisa menutupi apa yang sebenarnya dirasakan seseorang. Makanya penting untuk tetap peka terhadap teman-teman kita. Iya. Walaupun mereka main bareng kita ketawa-ketawa, main bareng kita seneng-seneng, tapi mungkin teman kita lagi nggak se-happy itu di balik semuanya. Iya, betul banget sih. Gila, obrolan hari ini deep banget ya Kak ya. Iya. Sangat deep, insightful banget gitu, kayak aku dapat ilmu-ilmu baru dari mulai Gen Z, medsos, tadi apa lagi? Toxic positivity. Terus dari mulai apa ya? Pokoknya banyak banget hari di review sendiri ya guys ya, ilmu-ilmu tadi di noted tuh setiap poin-poinnya. Nah, makasih juga Kak Zidni buat mau berbagi ilmunya hari ini. Oke, boleh nggak aku ngasih nasihat ke Gen Z? Boleh banget nih, boleh silakan. Jadi para Gen Z, jangan pernah ngerasa sendiri. Kalian tuh punya banyak orang, Gen Z. Kalian punya banyak orang yang sayang sama kalian. Kalian tuh punya banyak orang yang peduli sama kalian. Ingat, kalian tuh nggak sendiri. Ada Allah yang selalu sama kita. Ada orang yang sayang kita, ada yang peduli kita. Ingat itu, kamu nggak sendiri. Gila. Quote of the day, kamu nggak sendiri. Oke, makasih Sobat IBA yang udah nonton kita hari ini. Makasih juga Kak Zidni yang udah mau berbagi ilmunya hari ini. Sama. Makasih juga teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir. Iya ini. Dan ilmunya tadi jangan lupa yang udah aku notet review sendiri ya tadi. Nah terus yang mau bahas tentang ini dong, komen aja yang banyak. Nanti bakal di review sama kita berdua. Yes. Oke. Dan mohon maaf jika di selama durasi konten hari ini aku ada salah kata, mohon maaf, disengaja atau tidak disengaja. Dan aku Alvin dan aku Zidni. Sampai jumpa di Ruang Budi selanjutnya. Dadah.